Mungkin bisa langsung di-admit dulu Mas Alwi, yang lainnya semuanya. Kemudian kita bisa langsung mulai. Izin Pak Dirjen. Silakan Cek Dina. Pak Dirjen. Bisa. Waalaikumsalam Pak Rektor. Langsung semuanya. Mas Alwi, yang lainnya semuanya. Sudah, Mas, sudah. Kemudian kita. Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak-Bapak, Ibu, pimpinan PTN, PTS, LL Dikti, serta Humas PTN. Sebentar lagi kita akan mulai acara. Ini sepertinya pesertanya terbatas 500. Ya Pak, tapi kita juga live YouTube Pak, jadi rekan-rekan mahasiswa juga ikut di nonton di YouTube Pak. Ya, silakan mulai. Oke, Mas Awi sudah semua di-admit yang masih di waiting room. Kita bisa mulai ya, Mas Dodi, Kang Yayat. Ketika dimulai bisa di-mute semua. Host, tolong. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Profesor Nizam, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dr. Faris Yanti Nurwardani, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Profesor Aris Junaidi, Direktur Kelembagaan Dr. Ridwan, Direktur Sumber Daya Dr. Muhammad Sofwan Effendi, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Pimpinan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, rekan-rekan mahasiswa dan wartawan, serta seluruh undangan. Syukur Alhamdulillah kita diberi kesehatan, sehingga dapat berkumpul bersama di pagi hari yang berbahagia ini. Selamat datang dalam peresmian logo Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bersama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah meluncurkan kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Kebijakan ini mengusung 4 program di lingkup perguruan tinggi, yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi, pembukaan program studi baru, kemudahan menjadi PTN/BH, dan hak belajar 3 semester di luar prodi. Dalam rangka diseminasi dan internalisasi kebijakan ini, Ditjen Dikti meluncurkan logo Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Logo merupakan sebuah simbol yang menggambarkan ciri khas pada program dan reputasi suatu instansi. Pesan kunci yang terdapat dalam logo Kampus Merdeka Indonesia Jaya antara lain semangat gotong royong, belajar kreatif dan inovatif, serta membangun generasi unggul dalam mewujudkan Indonesia Jaya di masa depan. Semangat tersebut Ditjen Dikti harapkan menggelora ke seluruh tanah air. Penggunaan logo ini dalam desain berbagai produk publikasi terkait program Kampus Merdeka diharapkan bisa merepresentasikan semangat kebijakan ini. Sebelum memulai acara, marilah kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Acara selanjutnya adalah laporan Sesditjen Dikti yang akan diwakili oleh Subkoordinator Humas. Kepada Bapak Dodi, dipersilakan. Kami persilakan Bapak Dodi. Pak Dodi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dirjen, para pimpinan perguruan tinggi negeri dan pimpinan perguruan tinggi swasta yang kami hormati, kemudian para pimpinan kepala LDT dan juga rekan-rekan mahasiswa yang menyaksikan mungkin melalui YouTube Dirjen Dikti. Dapat kami laporkan dulu izin Pak Dirjen kepada Bapak Dirjen, acara pada hari ini diikuti hampir lebih sekitar sudah 1.000 lebih yang menonton juga di YouTube dan juga masuk di Zoom ini sudah sekitar 500 orang untuk mengikuti peluncuran logo Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Kebijakan Kampus Merdeka seperti kita ketahui sudah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Menteri, Bapak Nadiem Makarim. Kemudian sebagai representasi hadirnya kebijakan tersebut, tentunya juga kita representasikan dengan tagline Kampus Merdeka Indonesia Jaya dan juga direpresentasikan dengan pembentukan logo Kampus Merdeka Indonesia Jaya yang akan diluncurkan secara resmi oleh Pak Dirjen pada hari ini. Semangat dalam logo tersebut ada 3, yaitu adalah semangat gotong royong, semangat inovasi, dan juga semangat untuk menghasilkan generasi emas Indonesia di masa yang akan datang. Untuk itu, dengan hormat Pak Dirjen, pada hari ini kami memohon dengan sangat Pak Dirjen untuk memberikan kuliah umum terkait kebijakan Kampus Merdeka yang juga berhubungan mungkin dengan para mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan hari ini, dan juga secara resmi nanti mohon diresmikan logo Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Demikian yang dapat kami laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dodi. Meningkat ke acara selanjutnya, marilah kita simak bersama paparan dari Dirjen Dikti, sekaligus diakhiri dengan peresmian logo Kampus Merdeka Indonesia Jaya, dan dilanjutkan dengan penayangan video. Kepada Profesor Nizam, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Dina. Yang saya hormati Bapak Ibu Rektor dan pimpinan perguruan tinggi yang berbahagia, yang saya hormati rekan-rekan sivitas akademika, dan yang saya cintai dan banggakan adik-adik mahasiswa peserta webinar di pagi yang cerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Puji alhamdulillah di pagi yang cerah ini bisa bersilaturahmi dengan Ibu Bapak dan adik-adik sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sesuatu yang sangat berharga dan harus selalu kita syukuri. Saya tidak menyiapkan paparan, tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, tadi malam kami berdiskusi dengan banyak diaspora dari berbagai negara. Kemudian pagi tadi kami bersama dengan 5 perguruan tinggi negeri yang membentuk konsorsium 5 PTN untuk bertukar mahasiswa, mengimplementasikan program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar secara bergotong royong. Dan baru saja ini tadi saya berdiskusi dengan Bapak Dubes UK di Indonesia dan Timor Leste untuk membahas tentang Kampus Merdeka. Jadi Kampus Merdeka ini sekarang sudah mendunia. Semalam dengan para diaspora dari berbagai negara. Pagi tadi kita launching konsorsium 5 PTN yang akan bertukar mahasiswa. Dan kemudian dengan Bapak Dubes UK, Bapak Owen, kita juga
membahas untuk kerjasama mengimplementasikan Kampus Merdeka. Jadi Kampus Merdeka ini telah menjadi trending topik dunia. Oleh karena itu, pertama saya ingin mengapresiasi para pimpinan perguruan tinggi, Bapak Rektor sekalian yang telah menyambut semangat Kampus Merdeka ini dengan berbagai program, mulai dari penyempurnaan kurikulum, menyiapkan program, dan mengimplementasikan program tersebut. Kenapa hal ini penting? Karena ini tidak hanya kita ya di Indonesia, tetapi kemarin Rektor NUS menulis di The Straits Times bahwa saat ini di masa pandemi terlebih dan ke masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, vulnerable, uncertain, kompleks, dan ambigu, itu kita harus menjebol tembok-tembok silo-silo keilmuan, menjebol tembok-tembok silo-silo program studi. Karena permasalahan yang semakin kompleks membutuhkan kolaborasi, interaksi antar program studi, interaksi antar kampus, dan interaksi antara kampus dengan dunia nyata, dunia kerja. Jadi kita harus memerdekakan ruang-ruang sempit yang selama ini kita bangun melalui bangun program-program studi, fakultas, departemen yang sangat tinggi temboknya, sehingga untuk menyeberangi dari satu departemen ke departemen yang lain susah sekali karena temboknya sangat tinggi. Nah, semangat untuk memerdekakan ruang keilmuan yang sebetulnya tidak mempunyai batas nyata, inilah semangat dari Kampus Merdeka. Kenapa begitu? Karena kita ketahui di revolusi industri keempat ini, tantangan ke depan sangat kompleks dan kita semua tidak tahu. Ya seperti masa pandemi ini, kita mengambil kebijakan A, virusnya melakukan mutasi menjadi B. Kita mengambil kebijakan B, berubah menjadi C, dan seterusnya. Sangat cepat perubahan itu. Ini baru berbicara tentang virus. Nah, sistem sosial kita, kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan kita juga sedemikian cepatnya. Bahkan ada, kemarin saya baca di satu paper, itu ini kita menuju pada suatu titik di mana antara mesin ciptaan manusia, artificial intelligence, dan sebagainya, dan manusia itu ketemu jadi menjadi satu kesatuan sistem yang itu tentu menciptakan dunia yang sangat berbeda dengan dunia yang sekarang kita hadapi. Jadi dunia esok itu sangat berbeda dengan apa yang kita hadapi. Sama dengan dunia saat ini itu sangat berbeda dengan 4 bulan yang lalu ketika belum ada pandemi. Dalam kondisi semacam itu, kompetensi apa yang harus kita siapkan pada adik-adik mahasiswa? Kalau tidak kita merdekakan mereka, kita merdekakan kampus untuk membuka ruang-ruang belajar itu seluas-luas mungkin. Kata Peter Drucker bahwa the best way to predict the future is to create it. Jadi cara terbaik untuk menghadapi masa depan, memperkirakan kondisi masa depan seperti apa itu, susah sekali kita bisa merancang hari esok. Susah sekali kita menyiapkan kompetensi mahasiswa seperti apa yang harus kita siapkan di hari esok yang sudah sangat berbeda dengan hari ini. Nah, cara terbaik adalah dengan bersama-sama menciptakan hari esok, menciptakan masa depan. Bagaimana menciptakan hari esok, menciptakan masa depan? Dengan cara membuka kampus dengan dunia kerja, dengan dunia nyata itu kita kawinkan. Hingga bersama-sama kita bisa menciptakan hari esok, meng-create jobs di masa depan, meng-create industri di masa depan, meng-create society di masa depan. Society 5.0 kita ciptakan bersama-sama, kita create bersama-sama. Indonesia 5.0 kita ciptakan bersama-sama antara perguruan tinggi dengan dunia nyata. Sinergi pentahelix harus kita lakukan. Perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, masyarakat, media, itu harus bersinergi bersama-sama membangun hari esok, menciptakan hari esok, baik itu dunia pekerjaannya, kompetensinya, lingkungan sosialnya, dan segala aspek kehidupannya. Nah, inilah semangat dari Kampus Merdeka,
yang sebetulnya juga sudah digarisbawahi oleh Ki Hajar Dewantara 100 tahun yang lalu, bahwa tujuan pendidikan itu tidak hanya memberikan ilmu pada anak didik atau pada mahasiswa, tetapi memerdekakan mereka, menyiapkan mereka menjadi insan merdeka yang berbudaya. Jadi insan merdeka itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara cirinya hanya 3. 1, mampu berdikari, mandiri, bisa menghidupi diri sendiri minimal. Yang kedua, tidak bergantung pada orang lain. Dan yang ketiga, mampu merancang hari esoknya sendiri. Jadi sangat sederhana, tapi sangat bermakna. Bagaimana kita menyiapkan insan merdeka yang berbudaya. Jadi tetap berakar di bumi Nusantara, tetap mempunyai adab ketimurannya, menjunjung tinggi adab ketimurannya, mempunyai akhlak yang mulia, tetapi dia mampu untuk beradaptasi dan menciptakan hari esoknya sendiri. Nah, inilah yang saya rasa menjadi semangat dari Kampus Merdeka. Dan logo Kampus Merdeka ini tidak sekedar logo, tapi yang lebih penting adalah semangatnya yang harus kita bawa bersama-sama, memerdekakan diri kita, meruntuhkan tembok-tembok yang kadang-kadang terlalu tinggi antar program studi, antar institusi. Kita bangun bersama-sama Indonesia dengan bergandengan tangan antara perguruan tinggi, dunia pendidikan, dengan dunia kerja, dengan dunia nyata. Kampus kehidupan kita bawa ke kampus, dan kampus masuk di dalam kampus kehidupan. Sehingga kampus menjadi mata air bagi industri, mata air bagi pembangunan lapangan kerja, mata air bagi pembangunan masyarakat, mata air bagi pembangunan sosial, dan mata air bagi bangsa dan negara secara luas. Dan sebaliknya, kampus kehidupan masuk ke perguruan tinggi sehingga mahasiswa, dosen, dan seluruh tendik yang ada di perguruan tinggi itu nyambung dengan kebutuhan dunia nyata, nyambung dan mengisi kebutuhan dunia nyata. Jadi dengan itu maka Kampus Merdeka akan bisa membawa Indonesia yang jaya, Indonesia yang kita mimpikan bersama, Indonesia yang kita cita-citakan sejak para founding fathers mendeklarasikan, memproklamasikan Indonesia sebagai republik kita bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada seluruh Ibu, Bapak Rektor, pimpinan perguruan tinggi sekalian, seluruh sivitas akademika, dan adik-adik mahasiswa, serta seluruh jajaran pendidikan tinggi, baik di eselon 2, eselon 3, maupun juga seluruh yang mendorong untuk Kampus Merdeka ini bisa terwujud. Untuk terwujudnya Kampus Merdeka tidak cukup dengan logo, tidak cukup dengan semangat, tapi harus kita wujudkan bersama-sama secara terus-menerus. Kita yakini sebagai kebutuhan anak-anak kita membangun masa depannya, mewujudkan Indonesia yang jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, memberikan keberkahan pada setiap upaya kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Langsung saya launch atau gimana? Boleh diresmikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sekali lagi memohon ridho dan hidayah inayah Allah SWT. Logo Kampus Merdeka Indonesia Jaya kita luncurkan. Semoga bisa betul-betul take off, menjadi semangat kita bersama, bukan hanya sekedar kata, bukan hanya sekedar logo yang menempel di poster-poster, tetapi mendarah daging dan menjiwa pada kita semua, bahwa tujuan semuanya adalah untuk melahirkan Indonesia yang jaya. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada Mbak Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk memutar video. Terima kasih Prof. Nizam dan rekan-rekan Humas yang telah mempersiapkan video dan acara ini. Alhamdulillah resmilah penggunaan logo Kampus Merdeka
Indonesia Jaya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa dapat mengunduh logo Kampus Merdeka Indonesia Jaya pada tautan http://ringkas.kemdikbud.go.id /logo Atau juga dapat klik tautan yang tertera di chat room Zoom. Saya persilahkan. Atau juga bisa melalui komen YouTube. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa diharapkan posting logo Kampus Merdeka Indonesia Jaya melalui berbagai kanal media sosial, instansi ataupun pribadi seperti Instagram, Facebook, Twitter dengan tanda pagar Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Semoga seperti yang dikatakan oleh Prof. Nizam tadi, semangat Kampus Merdeka Indonesia Jaya dapat terus digelorakan dan direpresentasikan dengan pencantuman logo ini. Pada setiap aktivitas komunikasi, diseminasi informasi, promosi, serta implementasi Kampus Merdeka oleh setiap program studi di perguruan tinggi maupun insan pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Demikian Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh undangan, acara peresmian logo Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Semoga kerjasama yang baik dari semua pihak dapat mewujudkan Indonesia maju di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nizam, semangat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan PTN, PTS, Humas-Humas PTN yang sudah bergabung. Kami tunggu postingannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Dina. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon ditulis nanti di kanal media sosial masing-masing. Sehat semuanya. Sama-sama jaga kesehatan, 3M selalu di. Terima kasih Mbak Dina. Agus, Mbak Dina. sama-sama Ibu. Mas Gus, silakan. Bapak Ibu silakan diunduh di tautan yang ada ya. Logonya silakan langsung dipakai kemudian dipakai di kanal media sosial masing-masing. Terima kasih banyak. Ketemu lagi. Salam Kampus Merdeka. Ya, salam. Terima kasih. Salam Kampus Merdeka dari Untan. Jaya. Sudah melayani. Terima kasih. Salam Kampus Merdeka dari Selamat atas peluncuran. Ya, dari Politeknik juga. Salam Kampus Merdeka dari Stikes Nusantara Tarakan. Ya, Kampus Merdeka dari Universitas Tanjung Pura. Siap. Salam Bapak Ibu. Kampus Merdeka dari STS Banda Aceh. rekan-rekan LL Dikti. Salam Kampus